Assalamualaikum, salam sehat dari saya, Leni Marlina. Dalam video saya kali ini adalah video saya yang pertama di channel saya. Saya ingin berbagi cerita saya bagaimana saya awal mulanya didiagnosa menderita penyakit jantung. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leni Marlina. Umur saya 35 tahun. Saya adalah seorang karyawan swasta sekaligus ibu dari 2 orang anak. Awalnya itu pas tanggal 1 Februari aku periksa ke dokter, ke klinik terdekat dengan gejala dadanya itu nyeri selama 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Awalnya itu aku pikir nyerinya karena efek karena mau haid kan, karena nyerinya itu nggak terlalu parah sebenarnya, nyeri sebentar kemudian hilang lagi, nyeri sebentar kemudian hilang lagi, kayak gitu. Aku pikir 2-3 hari akan sembuh, ternyata sampai seminggu nggak sembuh-sembuh, dan kemudian aku memutuskan untuk periksa ke klinik terdekat biar tahu sebenarnya penyebab nyeri dada aku itu apa, karena sebenarnya aku masih kerja di pabrik, jadi aku ingin 100% sehat kayak gitu. Nah, habis itu tanggal 1 Februari 2004 aku periksa ke klinik. Terus di sana ada dokter umum. Terus dokter umumnya bilang katanya aku disuruh dirujuk ke dokter spesialis jantung gitu, dan di sana aku nggak dikasih obat. Terus terang waktu itu aku sedikit shock ya, karena sebenarnya nyeri dadaku itu nggak nyeri banget gitu, cuman nggak sembuh-sembuh intinya gitu, nyeri sedikit tapi kadang nyeri kadang sembuh, pokoknya masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih kerja di pabrik juga gitu. Nah, waktu itu kemudian aku besoknya tanggal 2 Februari 2004 aku periksa ke rumah sakit Gensaras. Di sana ada spesialis jantung, dokter Ririn panggilannya. Nah, di sana aku sebelum ketemu sama dokternya, aku sama asisten dokternya disuruh rekam jantung. Rekam jantung itu kayak alat yang selang banyak gitu, terus ditempelin di dada yang di sebelah kiri. Habis itu kayak ada bunyi kayak denyut jantung, nit kayak gitu, kayak yang di film-film pas ada di rumah sakit gitu loh. Habis itu di mesinnya itu ada kayak keluar kertas, kayak denyut jantungku itu terekam di kertas gitu, kayak di print, tercetak di kertas kayak gitu, kayak gelombang-gelombang warna merah gitu. Nah, habis tes itu hasilnya aku kasih ke dokternya. Habis ngantre lama karena aku pakai BPJS dari itu ya, dari tempat kerjaku ya. Habis ngantre lama, terus giliran aku di situ dokternya nggak bilang apa-apa, cuman waktu itu aku disuruh nginep. Nah, aku kan kaget ya, karena aku masih bisa beraktivitas, nyerinya cuma sedikit gitu, kadang hilang kadang timbul gitu. Terus aku tanya, emang harus rawat inap ya dok gitu? Iya, karena soalnya katanya nadiku rendah banget gitu. Nah, aku juga ya di situ aku shock juga gitu, karena gejalanya juga nggak terlalu berat. Itu rencananya pas pagi aku periksa, rencananya itu jam 2 aku mau kerja lagi shift siang kan. Terus aku telepon suamiku karena aku periksa sendiri kan sama anakku yang paling kecil. Terus aku telepon sama suami aku bilang aku harus rawat inap gitu. Dia juga sama terkejut kayak aku. Terus loh, kan nggak apa-apa toh, cuma nyeri dada aja gitu. Terus iya, aku juga kaget kenapa harus rawat inap gitu. Terus suamiku bilang coba
coba bilang sama dokternya nggak usah rawat inap dulu gitu. Ya udah aku karena posisiku waktu itu sama periksanya sama anakku yang kecil juga kan, jadi kalau aku langsung rawat inap nanti aku kasihan sama anakku yang paling kecil itu baru 4 tahun kan, nggak bisa ditinggal. Nanti aku kalau dipasang infus aku nggak ada yang bisa jagain dia, soalnya posisi suamiku juga lagi kerja waktu itu. Terus aku bilang sama dokternya aku nggak bisa rawat inap dok, aku bilang gitu. Terus habis itu dokternya bilang karena masih ada pasien yang di luar juga masih banyak kan, diburu-buru juga. Terus dokternya bilang ya oke, kalau permintaannya emang nggak mau rawat inap, aku harus tanda tangan penolakan rawat inap karena dokternya udah nyaranin rawat inap dan akunya nggak mau gitu. Terus habis itu aku tanda tangan terus habis itu dikasih resep sama dokternya. Terus aku pergi ke farmasi buat ngambil obatnya. Nah kayak gitu, habis itu aku sampai rumah ya masih sehat juga. Terus habis itu minum obat dan gak tahu kenapa habis itu malah kayak besoknya tuh malah kayak nyeri dadanya tuh malah kayak tambah parah gitu. Gak seperti kemarin kan cuman nyeri sedikit, terus besoknya malah nyerinya tambah sakit gitu. Mungkin karena aku shock gitu ya, ketemu dokter jantung terus aku harus rawat inap gitu. Aku pikir mungkin apa aku sakitnya parah atau fatal gitu kan, mungkin aku kepikiran itu juga. Terus sakitnya tuh masih tambah parah gitu, dadanya tambah sakit. Terus aku kan periksa waktu itu hari Jumat aku periksa. Terus Sabtu, Minggu itu dadanya rada tambah sakit sedikit. Terus hari Senin itu kan aku mulai kerja dari pagi sampai sore. Terus masih biasa aja. Terus malamnya mau tidur itu dadanya kerasa sakit banget, sakit berdebar-debar. Terus sini iya terus dadanya sakit. Habis itu mau tidur nggak bisa tidur sampai malam banget gitu, susah tidur. Habis itu aku keringat dingin. Terus jam 1 aku berusaha untuk tidur dan ya alhamdulillah aku bisa tidur gitu. Tidurnya juga nggak nyenyak karena aku kepikiran juga sama jantungku. Aku mikir wah jantungku tambah parah ini, mungkin bisa fatal atau kapan-kapan bisa terjadi aku bisa end gitu kan. Aku mikirin anakku juga, anakku masih kecil. Terus ya gitu, tidur masih gelisah, masih bolak-balik. Terus keringat dingin muncul juga. Terus ya alhamdulillahnya besok pagi aku alhamdulillahnya masih melek, masih diberi nyawa gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Terus habis itu aku pergi sarapan, masih minum obatnya, masih kerja seperti biasa. Kalau siang itu sakitnya nggak terlalu parah. Terus kalau habis kerja malam habis maghrib gitu dadanya rada nyeri lagi kayak gitu. Terus sampai aku jadwal kontrolku yang kedua itu pas hari Jumatnya. Nah jadi seperti itu teman-teman cerita aku bagaimana aku awalnya didiagnosa sakit jantung. Terus aku ceritain juga gejala-gejalanya yang tadi kan. Aku harap itu bisa bermanfaat buat kalian semua yang belum punya sakit jantung. Semoga terhindar dari sakit jantung, jaga kesehatannya mulai dari sekarang. Terus bagi kalian yang punya cerita yang sama seperti aku, bisa sharing di komen, bisa cerita juga kalian perjalanannya di komen, biar bisa bermanfaat juga bagi yang lain.
Terus nanti next video aku mau bikin lagi cerita bagaimana aku perkembangannya sakit jantungku, terus bagaimana aku kontrolku yang kedua di rumah sakit. Jadi tunggu aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat dari saya, Lani Marlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.